Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang tema 3, tokoh dan penemuan, muatan pelajaran IPA. Kalian bisa buka buku Popenamu halaman 148. Rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh peralatan elektronik yaitu lampu, senter, dan televisi. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan saklar yaitu alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai, komponen konduktor misalnya kabel listrik. Baterai disebut sumber listrik karena baterai menghasilkan listrik. Baterai bisa juga disebut dengan elemen kering. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah gambar rangkaian listrik terbuka. Karena saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Sedangkan gambar yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup. Saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Sedangkan kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka, salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung, sedangkan pada rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Cirinya adalah rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh peralatan yang menggunakan rangkaian seri adalah senter. Kalian bisa buka buku Popena halaman 149, lihat gambar senter. Jika saklar terbuka, maka lampu tidak akan menyala. Ketika saklar tertutup, maka lampu akan menyala. Selanjutnya, kalian bisa buka buku Popenamu halaman 158. Membuat rangkaian listrik seri. Rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Perhatikan gambar rangkaian seri berikut. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu 1 padam, lampu 2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Selanjutnya buka halaman 172. Rangkaian listrik paralel.
Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contohnya, instalasi listrik di rumah atau di gedung perkantoran. Perhatikan gambar rangkaian listrik paralel di samping. Pada rangkaian tersebut, lampu 1 dan lampu 2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Sehingga jika lampu 1 padam, maka lampu 2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Selanjutnya kalian buka halaman 179. Membuat rangkaian listrik paralel. Kamu telah mengetahui bahwa pada sebuah rangkaian listrik paralel, alat-alat listrik disusun secara bercabang. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Perhatikan bagian rangkaian paralel sederhana pada gambar berikut. Jika lampu 1 adalah lampu merah, lampu 2 adalah lampu kuning, dan lampu 3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kalian bisa melanjutkan tugasnya. Buka halaman 190. Kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Muatan IPA KD 3.4. Untuk nomor 1 dan nomor 2 adalah pilihan ganda. Untuk 3 adalah esai. Untuk nomor 4 dan 5 adalah uraian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.